Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, saya Bayu Dimas Abimanyu, NIM 117, dan rekan saya Muhammad Atar Gibran, NIM 173. Di sini saya akan menjelaskan tentang clustering menggunakan algoritma K-means. Next, definisi K-means. K-means merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. K-means memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Algoritma ini dapat menerima data tanpa ada label kategori. K-means clustering. K-means clustering adalah suatu metode penganalisa data yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. K-means clustering memiliki objektif, yaitu memiliki objektif function yang telah diatur pada proses clusterisasi dengan cara minimalisasi variasi antara satu cluster dengan maksimalisasi variasi dengan data di cluster lainnya. K-means clustering. K-means clustering merupakan metode algoritma dasar yang diterapkan sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah cluster. 2. Secara acak mendistribusikan data cluster. 3. Menghitung rata-rata dari data yang ada di cluster. Yang keempat, menggunakan langkah baris 3 kembali sesuai nilai threshold. Yang kelima, menghitung jarak antara data dan nilai centroid. K-means clustering. Yang keenam atau yang terakhir, distance space dapat diimplementasikan untuk menghitung jarak data dan centroid. Contoh penghitungan jarak yang sering digunakan adalah Manhattan atau City Block Distance. Kelebihan dari K-means salah satunya adalah 1. Cepat dalam proses clustering. 2. Sensitif terhadap nilai centroid. Yang ketiga, hasil dari K-means selalu berubah-ubah, dikarenakan tidak unik. Yang keempat dan terakhir, sulit meraih global optimum. Dan kekurangannya ada 4 juga. Yang pertama, cluster model berbeda ditemukan. Yang kedua, sulit untuk memilih jumlah cluster yang tepat. Yang ketiga, overlapping. Dan keempat, kegagalan dalam convergence. Implementasi. Next. Langsung nak programmeter kau kata. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi ini adalah implementasi dari algoritma K-means. Jadi kami membawakan judul clustering menggunakan algoritma K-means. Jadi di sini awalnya pakai NumPy, Pandas, terus pakai Matplotlib juga. Nah ini memakai Python di dalam Jupyter Notebook. Jadi yang langkah pertamanya yaitu import NumPy as np, import Pandas, lalu Matplotlib. Selanjutnya yaitu mengimpor dataset. Dari dataset ini telah diambil sampel ya. Jadi dari datasetnya di file dataset.csv. Nah, selanjutnya akan tampil
setelah mengimpor dataset, yaitu ini V1 dan V2. Nah, selanjutnya mengambil nilai dan melakukan pengelompokan. Jadi di data V1 didapatkan nilai berapa, nilai V2 didapatkan nilai berapa, dan dilakukan pengelompokan. Nah, jadi seperti ini. Dilanjutkan. Untuk yang keempat ini kalkulator jala Euclidean. Dan selanjutnya sampai dengan pengelompokan dengan centroid. Hasilnya seperti ini. Kumpulan klaster. Lalu ditambahkan untuk menyimpan nilai centroid ketika ada nilai update dan juga ketika ada error function. Nah, ini ada jarak antara centroid baru dan centroid lama. Nah, ketika ada error akan dilakukan looping sehingga menjadi tidak error lagi. Ini while error dan terusnya. Kemudian menetapkan setiap nilai ke klaster terdekatnya. Dan menyimpan nilai centroid lama dan mencari nilai centroid baru dengan memanggil nilai rata-rata. Untuk colornya ada R, GB, Y, M. R ini red, G green, B blue, Y yellow, C cyan, M ya. Nah, ini didapatkan di satu klaster ya. Jadi ini contoh satu klaster, yaitu warna merah saja, yaitu red. Selanjutnya pendekatan Schiller dari echelon cluster import k-means. Jumlah cluster k-means sama dengan k-min, n cluster 3. Fitting data pemasukan mendapatkan nilai cluster dan nilai centroid. Selanjutnya membandingkan dengan Schiller centroid dan mendapatkan hasil yang seperti ini. Selanjutnya kami akan membuat dataset baru menggunakan fungsi matplotlib. Di sini tetap ya masih memakai NumPy SNP, matplotlib, terus pakai sklearn tadi. Dan yang baru ini adalah sekarang dataset import matplotlib. Membuat contoh dataset menggunakan 4 cluster. Jadi ini masih proses pengelompokan data. Selanjutnya inisialisasi k-means, fitting data masukan, memprediksi cluster, mendapatkan pusat cluster. Nah, di sini akan menampilkan gambar di 4 cluster. Nah, data akan terkelompokkan sesuai dengan klasternya masing-masing. Yang tadi contohnya itu menggunakan satu cluster, dan yang ini memakai 4 cluster. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, mantap.